karena pawang buaya itu mengatakan Siti dipungut menantu penghuni sungai. Woi kawan semua, ketemu lagi bersama di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Sebelum kita membahasnya, Jojo Entertainment mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru di 2025. Semoga hari-hari kita akan menjadi lebih baik dari hari-hari tahun-tahun sebelumnya. Yaps, kembali Jojo Entertainment akan memberikan sebuah informasi mengenai aktris legendaris Indonesia nih kawan. Ternyata nasib tragis tengah menimpanya. Barangkali tentang info tersebut di antara kalian mungkin masih banyak yang belum mengetahui kisah sepak terjang dari perjalanan karir beliau. Siapakah beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Yap, di kesempatan video kali ini kembali Jojo Entertainment akan menyuguhkan sebuah informasi menarik ya tentang perjalanan karir dari seorang aktris legendaris tanah air Indonesia nih. Untuk generasi tahun 80-an bahkan 90-an tentu sangat mengenal betul dengan sosok aktris yang legendaris satu ini. Siapakah dia? Yuk kita simak dan kita ulas di video selengkapnya. Cak. Oke kawan-kawan, beliau adalah Marlia Hardy yang lahir pada tanggal 10 Maret 1927 di Magelang ya, Hindia Belanda. Kala itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 18 Juni 1984 di usianya yang kurang lebih 57 tahun nih kawan, di Jakarta Selatan, Indonesia. Ya, untuk profesi atau pekerjaannya yakni merupakan sebagai seorang aktris atau pemeran dan juga sebagai seorang produser. Beliau tahun aktifnya diawali pada tahun 1950 hingga 1984 dan beliau dikaruniai 2 orang anak. Bagaimanakah untuk ulasan berikut perjalanan karir beliau? Yuk kita simak bersama-sama untuk video selengkapnya. Cak. Marlia Hardy adalah merupakan gadis kelahiran Magelang, Jawa Tengah nih kawan nih. Beliau sudah terkenal sejak berperan dalam perannya di sebuah acara televisi ya sebagai Bu Mar ya. Marlia Hardy juga memulai karirnya sebagai seorang pemain sandiwara ya, yang mementaskan Pelangi Hijrah yang diikutsertakan bersama Pak Kasur. Marlia Hardy pernah mengenyam pendidikan di HIS di Magelang, lalu masuk sekolah rumah tangga juga di Magelang nih. Akhirnya pada tahun 1945 dia dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang lelaki bernama Harjo Samidi atau yang lebih disingkat sebagai Hardy. Untuk suami pertama Marlia kala itu merupakan adalah sebagai seorang pegawai di Jawatan Sensor Film. Kehidupan Marlia Hardy dan suaminya di masa revolusi kemerdekaan 1945 hingga 1949 ini sangat menderita sekali nih kawan.
Dikutip dari berbagai sumber di Indonesia, suatu ketika suaminya ditangkap dan ditawan tentara Belanda. Namun alhasil Marlia Hardi harus menghidupi diri dengan berjualan garam dan barang keperluannya sehari-hari. Sungguh miris ya kawan-kawan, seorang aktris legendaris Indonesia ternyata menjalani hidup ini sangat pahit sekali ya. Bisa dibayangkan ya zaman itu ya, di zaman penjajahan tuh. Namun setelah suaminya dibebaskan pada Desember 1949, mereka hijrah ya dari Magelang ke Jakarta. Dan dari situlah awal mula Marlia mulai terjun ke dunia perfilman tanah air Indonesia. Jadi untuk film pertama beliau yang berjudul Untuk Sang Merah Putih, yaitu pada tahun 1950 beliau debut di dunia seni peran. Nah, di film itu beliau masih bermain atau berperan menjadi sebagai seorang gadis remaja. Marlia Hardi mencapai ketenarannya di era 1970-an nih kawan. Artis berparas ayunan manis ini nekat mengakhiri hidupnya di kusen pintu dengan cara yang sangat tragis, yaitu menggantung dirinya sendiri atau bunuh diri. Artis yang mahir berperan sebagai ibu dan perempuan tua di era 70-an bahkan 80-an ini ya, karakter ibu bijak bahkan sangat melekat dalam diri Marlia Hardi hingga akhirnya beliau meninggal dunia pada 1984. Ya, jadi seorang artis memang membuat seseorang dikenal publik dan juga masyarakat luas nih kawan, khususnya ya. Namun ketenaran tersebut jelas sangat memiliki masa-masa itu sendiri ya, seperti pada aktris era 70 dan hingga 80-an ini nih. Sosok Marlia Hardi ya namanya. Marlia Hardi ini sendiri cukup populer pada zaman keemasannya dulu nih kawan. Bahkan ia sempat membintangi film Aladin dan Lampu Wasiat pada tahun 1982 yang beradu akting bersama Rano Karno dan juga Lydia Kandau serta aktor maupun aktris lainnya pada zaman itu. Dan bahkan berkat aktingnya yang sangat apik ya, perempuan kelahiran 10 Maret 1927 ini pun bermain di banyak sekali judul-judul film di Indonesia. Filmnya ini termasuk kategori film bergenre horor, drama, bahkan ada juga film yang bergenre laga ya kala itu. Ketika bermain dalam sebuah film, ia selalu menjadi tokoh yang banyak memberi nasihat dan jarang sekali Marlia Hardi mendapatkan karakter sebagai seorang villain atau penjahat, ya bisa dibilang sebagai antagonis. Marlia Hardi pun sampai mendapatkan julukan khusus yaitu Bu Emar. Aktingnya yang apik serta parasnya yang lumayan cantik ini memang sangat memanjakan mata para penonton kala itu. Nah, jadi oleh karenanya pada tahun 1967 ia berhasil memenangkan nominasi pemeran wanita pendukung terbaik pada sebuah film Petir Sepanjang Malam. Dan beliau juga sempat masuk ke dalam kategori pemeran utama wanita terbaik pada film Busana Dalam Mimpi ya. Namun sayang di tengah puncak karirnya itu Marlia Hardi ditemukan sudah tidak bernyawa ya, usai menggantung dirinya sendiri di kusen pintu rumahnya yaitu pada tahun 1984 silam. Nah, jadi sontak saja satu Indonesia dikagetkan dengan berita tersebut nih kawan. Bahkan kita semua para penggemar beliau dibuat shock atas kematian yang janggal dari Marlia Hardi. Bahkan pada akhirnya usut punya usut dari hasil penyelidikan kepolisian. Kemudian polisi menetapkan jika Marlia Hardi meninggal dunia karena jeratan hutang di dalam kegiatan sebuah arisan yang bernama Arisan Kol. Aduh,
flashback di kehidupan pribadinya ya. Sayang sekali untuk karir cemerlangnya di dunia perfilman tak berimbang nih kehidupan dari seorang aktris Marlia Hadi, yaitu dengan kehidupan rumah tangganya. Dan bahkan dilansir dari berbagai macam sumber yang kita dapatkan, Marlia Hadi terpaksa bercerai dengan Hardy pada kala itu ya, yaitu di tahun 1956. Meski begitu, dia tetap menyematkan nama suaminya tersebut di belakangnya, yaitu yakni yang bernama Hardy ya, Marlia Hadi. Di belakang namanya itu sendiri, maklum nama itu sudah kadung tenar sebagai nama panggung di perfilman. Selang beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1958, dia menikah kembali dengan seorang lelaki yang bernama Zainal Arifin. Atas pernikahannya itu ternyata tidak berlangsung lama ya kawan-kawan. Hingga pada tahun 1964 saja Marlia terpaksa bercerai karena Zainal tak setuju atas karir Maria ini di sebuah film. Kemudian Zainal lalu meninggalkan Marlia tanpa surat talak ke Jepang untuk menikah lagi dengan wanita lain dan bermukim di Jepang. Aduh. Setelah bercerai 2 kali, akhirnya Marlia memutuskan fokus pada dunia akting, yaitu di perfilman. Pada tahun 1973, sandiwara televisi yang berjudul Keluarga Baru ditayangkan untuk mengisi acara anak-anak setingkat SD hingga SMP. Ternyata sandiwara yang dipimpin Marlia Hadi ini bisa memikat hati penonton nih kawan. Nah, jadi dari berbagai macam segala lapisan masyarakat. Bahkan sandiwara televisi itu berlanjut dengan keluarga Marlia Hadi. Nah, jadi sebagaimana judulnya, keluarga Marlia Hadi menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari di dalam keluarganya lewat film tersebut. Bahkan tokoh utama adalah Marlia Hadi sendiri sebagai Bu Mar untuk perannya. Jadi karakter Bu Mar ini melekat pada dirinya hingga membawanya ke ketenaran. Seorang ibu rumah tangga yang sangat bijak ya dalam film tersebut atau drama tersebut. Dia didampingi suaminya, yaitu Pak Awal, suami ketiganya, beserta kedua orang anaknya, Didu, Kiki, dan Ruri untuk anak tirinya, serta seorang pembantu rumah tangga yang bernama Bisupi. Jadi informasi mengenai pada era 1980-an, Marlia Hadi ini ternyata masih aktif di dunia perfilman nih kawan, hingga 1 tahun sebelum kepergiannya untuk selama-lamanya. Film-film terakhirnya yaitu yang berjudul Sundel Bolong diproduksi pada tahun 1981 yang beradu akting bersama Susana. Kemudian ada film Buaya Putih pada tahun 1982 yang beradu akting bersama Yati Octavia. Dan juga ada Titian Serambut di Bela 7 pada tahun yang sama, serta Anakku terlibat di tahun 1983. Nah, jadi untuk latar belakang keluarga beliau ini tidak banyak diketahui nih kawan-kawan. Karirnya sebagai pemeran dimulai ketika bermain dalam sebuah film untuk Sang Merah Putih, yaitu pada tahun 1950. Selanjutnya ia berperan dalam film yang berjudul Selamat Berjuang Masku, yaitu pada tahun yang sama. Kemudian ada Tenang Menanti di tahun 1952 lah, terus dilanjut Kalung Mutiara di tahun 1960. Kemudian ada Ajati di tahun 1954. Nah, sampai di tahun 1978 telah membintangi hampir kurang lebih 50 judul film di Indonesia. Wow.
dengan perannya hampir sebagian besar di film-film tersebut, yaitu sebagai tokoh seorang ibu. Nama terkenal di publik ketika menjadi tokoh utama sebagai Bu Mar tuh ya, dalam sebuah sandiwara televisi yang berjudul Keluarga Marlia Hardi, yang sukses beliau edarkan di TVRI kala itu ya, yaitu diantaranya sejak tahun 1973 hingga beliau meninggal, yaitu pada tahun 1984. Sandiwara televisi ini masih tayang meskipun telah ditinggalkan oleh dua tokoh lainnya, yaitu Pak Awal ya, atau yang lebih dikenal Awaludin ya, yang meninggal pada tahun 1980, dan juga Didu ya, yaitu Musa Sanjaya ya, yang mengundurkan diri di tahun 1978 di episode terakhir yang berjudul Surat Kaleng ya, yang ditayangkan di tanggal 10 Juni 1984 di TVRI kala itu. Wow, cukup miris ya atas apa yang terjadi pada diri seorang Marlia Hardi ya, merupakan sebagai seorang aktris senior yang kita ketahui kala itu ya. Semoga saja beliau ditempatkan di tempat yang layak dan diampuni segala dosanya. Amin. Untuk video selanjutnya kita akan rangkum catatan filmografi dari puluhan judul film yang dibintangi oleh Marlia Hardi. Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Yaps, berikut ini adalah merupakan list dari catatan filmografi Marlia Hardi ya, yang dimulai pada tahun 1950, yaitu sebuah drama serial ya, Mendung Tak Selamanya Kelabu, dan juga Musim Melati di tahun 1950 tersebut. Kemudian di tahun 1951 ada Selamat Berjuang Masku, dan di tahun ini juga ada Kenangan Masa. Kemudian di tahun ini juga ada Pelarian dari Pagar Besi, dan di tahun yang bersamaan juga ada Di Tepi Bengawan Solo. Dan di tahun ini pula ada Si Pincang, kemudian ada Gadis Olahraga, dan juga Pelarian dari Pagar Besi, serta di tahun 1952 ada Siapa Dia dan juga Pulang. Kemudian ada Tangisan Ibu Tiri di tahun 1974, dan juga ada Calon Sarjana pada tahun yang sama, serta Senyum dan Tangis. Dan dilanjut Dikejar Dosa, kemudian ada Batas Impian, dan di tahun 1975 ada Selalu di Hatiku. Di tahun 1976 ada Anak Emas dan juga Cinta Abadi. Kemudian ada Para Perintis dan Kemerdekaan di tahun 1977. Lanjut ada Cintaku Tergadai dan juga Gaun Hitam, Dua Kribo, dan Raja Dangdut pada tahun 1978. Selanjutnya untuk listnya, yaitu ada Tenang Menanti di tahun 1952, kemudian ada Terimalah Laguku di tahun 1952, dan ada Aryati di tahun 1954, serta Melarat Tapi Sehat di tahun ini juga. Dan ada Si Melati di tahun ini juga, kemudian ada Oh Ibuku di tahun 1955, dan juga ada Di Balik Dinding. Kemudian ada Oh Ibuku yang kedua di tahun 1955, dan Di Balik Dinding kedua, dan juga Senja Sejati di tahun 1957, dan ada Senja Indah di tahun ini juga. Kemudian ada Cambuk Api di tahun 1958, dan ada Kalung Mutiara di tahun 1960, dan ada Zaman Edan di tahun 1978. Kemudian ada Kerinduan di tahun 1979, ada Puspa Indah Taman Hati, dan juga Si Ayub dari Teluk Naga. Kemudian ada Milikku di tahun 1979 juga, dan ada juga Cubit-Cubitan.
Dilanjut Kau dan Aku Sayang, di tahun ini juga ada Camelia, dan di tahun 1980 ada Busana Dalam Mimpi. Kemudian ada Kembang Semusim pada tahun yang sama. Dilanjut Seputih Hatinya Semerah Bibirnya, di tahun ini pula ada juga Aduhai Manisnya. Yap, selanjut ada di tahun 1961 ada Si Kembar. Kemudian ada Anak-anak Revolusi di tahun 1964, dan ada Minah Gadis Dusun di tahun 1966. Kemudian ada Mahkota di tahun 1967 serta Pisau Komando di tahun yang sama. Kemudian ada Petir Sepanjang Malam pada tahun yang sama juga, dan ada Tuan Tanah Kedaung di tahun 1970 serta Pendekar Sumur 7 di tahun 1971, dan ada Lampu Merah di tahun 1971. Kemudian Tanah Gesang di tahun yang sama. Kemudian ada Hostess Anita yang berepisode Senja Selalu Mendatang, yaitu di tahun 1971, dan di tahun 1972 ada Kabut di Kintamani. Kemudian ada Kembang Padang Kelabu di tahun 1980, dan ada Anak-anak Tak Beribu di tahun yang sama. Kemudian Begadang Karena Penasaran di tahun ini juga, dan ada Aladin dan juga Lampu Wasiat pada tahun ini juga. Masih tahun yang sama, yaitu 1980 ada Irama Cinta. Kemudian di tahun 1981 ada Bukan Impian Semusim, dan di tahun ini juga ada 5 Sahabat dan juga Kereta Api Terakhir, serta ada Merendah Hari Esok. Kemudian ada Orang-orang Sinting dan Intan Mendulang Cinta pada tahun yang sama. Lanjut ya, di tahun 1973 ada Cukong Blow On. Kemudian di tahun ini juga ada Tabah Sampai Akhir, dan 1 tahun kemudian di 1974 ada Hamidah. Kemudian ada Sisa-Sisa Laskar Pajang di tahun ini juga. Dan di tahun 1981 ada Sundel Bolong. Kemudian di tahun 1982 ada Buaya Putih, dan di tahun ini pula ada Titian Serambut di Belah 7, serta di tahun 1983 ada Anakku Terlibat. Yaps, berikut adalah list dari catatan penghargaan beliau ya. Bisa kalian simak di layar video berikut ini. Oke kawan-kawan, semoga video berikut ini dapat menambah sebuah informasi buat kalian para pecinta film-film klasik Indonesia nih, khususnya para aktor maupun aktris tanah air yang sudah mengisi hari-hari kita di generasi anak-anak tahun 80 bahkan 90-an ya. Semoga selalu sehat ya. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.